Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar yang kurang menyenangkan bagi Manchester United jelang menghadapi Fulham di perempat final Piala FA. Manchester United mengkonfirmasi Scott McTominay berpotensi absen dalam pertandingan kali ini. Scott McTominay dikonfirmasi mengalami cedera jelang pertandingan ini. Kabar Scott McTominay mengalami cedera ini dikonfirmasi langsung oleh manajer MU Erik ten Hag. Sang manajer mengkonfirmasi McTominay mengalami cedera ketika MU bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Real Betis kemarin. Erik ten Hag belum bisa mengomentari berapa lama kira-kira McTominay akan absen memperkuat MU. Ia menunggu hasil pemeriksaan tim medis klub untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami sang gelandang. Absennya Scott McTominay ini menjadi kabar buruk bagi MU. The Red Devils kini mengalami krisis gelandang. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari penampilan Andreas Pereira di Fulham. Ia mengaku tidak menyesal menjual sang gelandang ke tim asal London itu. Erik ten Hag mengaku senang melihat Pereira moncer di Fulham. Menurut Erik ten Hag, ia sudah lama mengetahui bahwa Pereira memiliki bakat yang istimewa. Ia pernah bekerja dengan sang gelandang di tim muda VSV Eindhoven, sehingga sejak awal ia tahu pemain ini memiliki talenta yang istimewa. Erik ten Hag mengaku bahwa performa Pereira di MU tidak maksimal karena ia kesulitan bersaing dengan gelandang-gelandang MU lainnya. Ia menilai kepindahan sang gelandang ke Fulham membuatnya mampu mengeluarkan potensi yang selama ini terpendam. Langkah Sevilla untuk lolos ke semifinal Liga Eropa 2022-2023 tampaknya tidak akan berjalan mulus, sebab mereka harus mengalahkan Manchester United di babak perempat final. Mengetahui hal tersebut, Direktur Olahraga Sevilla Ramon Rodriguez Verdejo, atau biasa dipanggil Monchi, itu mengakui MU adalah tim yang kuat. Monchi mengaku MU telah berkembang, namun ia memastikan bahwa Sevilla tidak akan gentar dan siap mengalahkan Casemiro dan kawan-kawan. Menurut Monchi, Sevilla mampu tampil berbeda setiap kali beraksi di Liga Eropa. Karena itu, ia meminta kepada para pemain untuk optimis saat melawan Manchester United nanti. Setelah menyingkirkan Barcelona, Setan Merah melanjutkan langkah positifnya dengan memulangkan Real Betis di babak 16 besar. Monchi mengatakan, Sevilla harus waspada dengan kualitas dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Manchester United. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong kembali mempertegas bahwa dirinya ingin tetap bersama Barcelona. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menolak mentah-mentah pinangan dari salah satu klub raksasa Liga Inggris, Manchester United. Seperti yang sudah diketahui bersama, MU sudah berulang kali membujuk Frenkie de Jong untuk bergabung dengan Manchester United. Hal tersebut dikarenakan saat itu hubungan Frenkie de Jong dan manajemen Barcelona tengah memanas soal gaji yang terus menunggak. Namun hingga sekarang pemain berkebangsaan Belanda itu tetap tidak bergeming dan mengaku bahagia membela Barcelona. Frenkie de Jong ingin bermain di sana hingga bertahun-tahun mendatang, bahkan sampai pembangunan Camp Nou rampung. Rencananya pembangunan Camp Nou akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Direktur Sevilla yaitu Monchi mengomentari hasil undian perempat final Liga Eropa. Ia mengakui MU bakal jadi lawan yang berat untuk timnya. Monchi menyebut bahwa Sevilla bisa memberikan perlawanan kepada Manchester United. Namun ada satu hal yang perlu dilakukan tim asal Andalusia itu. Ia ingin para pemain Sevilla yang cedera bisa lekas sembuh. Karena ia menilai Sevilla yang tampil dengan tim terbaik mereka sanggup mengalahkan Manchester United. Monchi juga menyebut bahwa Sevilla punya pengalaman yang kaya saat bermain di Liga Eropa.
Ia menyebut Sevilla sudah teruji di ajang Liga Eropa dan mereka optimistis dengan pengalaman itu mereka bisa mengalahkan Setan Merah. Manchester United bersiap memainkan pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional dengan pertandingan melawan Fulham di perempat final Piala FA di Old Trafford pada Minggu 19 Maret malam waktu Indonesia Barat. Dalam wawancara pra pertandingannya dengan media klub di Carrington yang diberitakan di situs resmi klub, Erik ten Hag mengungkapkan berita tim dari skuad Manchester United jelang pertandingan melawan Fulham. Bos Belanda itu mengungkapkan bahwa penyerang internasional Prancis Anthony Martial masih akan absen meski dia sudah mulai kembali berlatih dengan anggota skuad lainnya usai pulih dari cedera. Sementara untuk Anthony yang sebelumnya absen melawan Real Betis karena sakit, Erik ten Hag masih belum bisa memastikan, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penilaian lebih lanjut atas ketersediaan pemain sayap Brazil tersebut. Manchester United mungkin telah membuat kesalahan ketika datang ke tantangan gelar Liga Inggris, tetapi mereka masih dalam perburuan untuk Piala FA dan Liga Eropa. Jika kesepakatan rekaman untuk pemain seperti Harry Kane atau Victor Osimhen tidak berhasil, solusi baru harus didiskusikan. Dilansir ThePeoplePerson.com, nama baru yang muncul adalah Ousmane Dembele dari Barcelona. Pemain sayap itu sedang on fire di paruh pertama musim sebelum mengalah pada cedera paha. Klub Katalan khawatir tentang tingkat cedera dengan pemain yang tidak dapat kembali beraksi tepat waktu. Xavi Hernandez sangat bergantung pada pemain internasional Prancis yang telah mencetak 8 gol dan 7 assist dalam 28 penampilan keseluruhan musim ini. Namun klub masih belum mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Dembele, dan itu menjengkelkan bagi pemimpin La Liga mengingat krisis keuangan mereka. Sesuai calciomercato.com, pemain Prancis itu memiliki klausul pelepasan 50 juta euro atau sekitar 828 miliar rupiah yang akan aktif musim panas mendatang, dan MU mungkin bersedia datang ke meja perundingan setelah gagal menyetujui kesepakatan musim lalu. Erik ten Hag akan diberikan kontrak baru oleh Manchester United terlepas dari apapun hasil penjualan klub yang bernilai miliaran. Dengan masa depan kepemilikan Manchester United yang masih belum jelas, beberapa ketidakpastian masih menyelimuti klub. Namun semua pihak yang terlibat akan menyetujui kontrak baru untuk Erik ten Hag terlepas dari hasil pembicaraan untuk mengakuisisi klub dari keluarga Glazer. Erik ten Hag mendapatkan pujian dari segala pihak karena ia terus menuai kesuksesan di musim pertamanya sebagai manajer klub. Pada bulan Februari ia memenangkan trofi pertama MU setelah 6 tahun, mengangkat United untuk menjuarai Piala Carabao Cup. Sementara mereka tetap bersaing untuk memenangkan Piala FA dan Liga Eropa, serta memantapkan posisi mereka di 4 besar klasemen Liga Inggris. Menurut Daily Mirror, kedua belah pihak sepakat bahwa Ten Hag adalah orang yang akan mengembalikan kejayaan masa lalu Setan Merah dan bersedia memperpanjang kontrak 3 tahun yang ditandatanganinya pada tahun 2022. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pernyataan menarik terkait Marcus Rashford. Ia percaya winger andalannya itu bakal mencetak lebih dari 30 gol di musim ini. Erik ten Hag menyebut bahwa Marcus Rashford berkembang pesat di musim ini. Ia menyebut perlahan tapi pasti ia mulai menunjukkan kemampuan yang ia miliki. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag ditanyai mengenai kontrak baru Marcus Rashford. Ini disebabkan kontrak sang penyerang bakal habis di musim panas nanti. Erik ten Hag mengakui bahwa proses negosiasi sedang berjalan dan ia berjanji akan segera mengupdate situasi kontrak sang penyerang. Sebuah dukungan diberikan Owen Hargreaves kepada Facundo Pellistri. Ia percaya bahwa winger asal Uruguay itu bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Owen Hargreaves menyebut bahwa Pellistri bukan tipikal winger yang suka pamer trik. Ia benar-benar tampil berbahaya di kotak penalti sehingga ia senang melihat permainannya. Lebih lanjut, Hargreaves optimistis Pellistri bakal jadi pemain yang penting bagi MU. Ia menyebut sang winger menawarkan sesuatu yang berbeda bagi Setan Merah.
Legenda Manchester United yaitu Paul Scholes memberikan pujian kepada Facundo Pellistri. Ia menilai sang winger menunjukkan performa yang ciamik dini hari kemarin. Paul Scholes menilai penampilan Pellistri tergolong apik di laga ini. Padahal sang winger jarang diberikan kesempatan di skuad Manchester United. Paul Scholes juga mengaku senang melihat permainan Facundo Pellistri yang tidak neko-neko. Ia senang melihat sang winger begitu berdeterminasi untuk masuk ke kotak penalti lawan di laga tersebut.